soal ijazah Pak Jokowi ya kan masih banyak perdebatan yang analisa katanya tidak asli. Nah, Pak Jenderal melihatnya gimana nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin dalam wawancara saya terdahulu saya sudah pernah sampaikan juga ya. Kembali lagi tentang kecurigaan ataupun tidak berterima daripada orang-orang tertentu tentang keabsahan daripada ijazah Pak Jokowi. Ya, saya tahu bahwa ada sebagian juga membuli saya, tapi saya nggak peduli karena saya berbicara dari aspek hukum, kan gitu. Aspek hukum itu tidak ada yang bisa menganulir karena itu syah dan meyakinkan sesuai dengan kriteria undang-undang yang ada. Saya dari situ dulu beranjak ya. Beranjak kepada substansinya tentang masalah ijazah Pak Jokowi. Aneh dan ironis gitu loh. Ingat Pak Jokowi menjabat bukan hanya sebagai presiden saja. Mulai dari wali kota 2 kali. Nggak ada yang bunyi tuh. Nggak ada yang ribut. KPU-nya ngesahkan. Pertanyaannya, verifikasi KPU itu dalam bentuk apa? Kekuatan apa Jokowi bisa mempengaruhi KPU sehingga itu bisa betul-betul menerima ijazah yang dikirimkan oleh Jokowi? Kan perlu pertanyaan juga. Tapi nyatanya faktanya dari KPU oke, dari rakyat oke. Rakyat memilih dia. Nah sekarang bergulir ke gubernur sama bentuknya. Juga nggak ada yang ribut. Bergulir kepada pemilihan presiden sama. Ingat loh, ini Indonesia loh. Kalau betul-betul memang ada tingkat-tingkat kecurigaan, seharusnya pihak KPI itu sudah melakukan cross check kepada di mana ijazah itu dikeluarkan oleh UGM. Cek cross check. Kalaupun itu dilegalisir, tapi kan minta keabsahan. Di nomor register berapa, tahun berapa, daftar induknya apa, terus ijazahnya bentuknya apa, jurusan apa, kan ada lengkap di sana direktorat. Nggak mungkin nggak dicek, pasti dicek. Nah sekarang bergulirnya waktu. Sekarang masyarakat oknum-oknum tertentu ya menyatakan ijazahnya palsu. Menurut saya ironis sekali. Saya nggak bela Pak Jokowi, nggak. Saya juga nggak tahu juga selama beliau memimpin juga saya biasa-biasa aja, nggak tahu juga saya. Yang saya tahu dia memimpin ya ada manfaat-manfaat yang dia berikan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita harus akui itu. Banyak perkembangan kemajuan yang dia lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan, apalagi di daerah-daerah tertinggal sana. Terus kita akui. Nah, kembali kepada posisi ijazah. Rektorat UGM sudah mempublikasikan, tidak berkomentar apa-apa, dan mengesahkan bahwa memang betul-betul dia itu adalah alumni UGM di bidang uh, apa kehutanan, menyandang insinyur. Nah sekarang beberapa orang mengatakan bahwa ijazahnya palsu berdasarkan ini, berdasarkan ini. Ingat baik-baik, Pak Jokowi tidak punya kewajiban untuk menunjukkan kepada publik ijazahnya apa. Apalagi sekarang dia tidak menjabat. Sekarang kan rakyat biasa. Di dalam penerapan pasal undang-undang ya, namanya Undang-Undang 263, 264, 266 tidak akan berlaku sepanjang itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi hemat saya ya lucu lah. Apa nggak ada lagi pekerjaan yang lain selalu ngotak-ngatik daripada ijazahnya Pak Jokowi, ada apa di balik ini? Ini yang perlu kita pertanyakan. Ya, walaupun demikian silakan saja apa langkah-langkah yang mau dilakukan Pak Jokowi, itu kan hak prerogatif dia. Apakah beliau itu mau pengen membersihkan harkat martabatnya sehingga melakukan counter attack. Tapi menurut hemat saya, kalau mau melaporkan silakan melaporkan, tapi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan itu. Jangan paksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah, nggak punya hak, nggak punya kewajiban. Kira-kira gitu ya. Oke, ini kan kemarin Pak Jokowi akhirnya turun dan berjumpa sama kuasa hukumnya. Ada 4 orang yang akan dilaporkan oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi sendiri. Nah, salah satunya adalah tokoh publik dan orang biasa. Jadi Pak Jenderal sendiri menilainya seperti apa? Menurut hemat saya tuh ada baiknya ya di proses hukum saja, supaya jangan ngambang.
Mau toko publik kayak, mau toko siapa, saya tahu lah siapa manusia-manusianya. Ya, nggak pernah berbuat kepada negara ini ribunya setengah mati gitu loh. Susahnya di situ. Belum pernah menorehkan sesuatu, cuma cuap-cuap aja, mencari panggung di publik, tapi tidak pernah berbuat kepada negara Republik Indonesia. Sejelek-jeleknya Jokowi, Jokowi sudah berbuat kepada Republik Indonesia ini. Menurut hemat saya, laporkan saja. Saya nggak peduli. Saya nggak pernah berpikir nanti kalau seandainya saya nanti dibully, nggak ada urusan sama saya. Saya hanya berbicara tentang kaidah hukum, luruskan permasalahan. Mudah-mudahan dengan laporan ini tindak lanjuti memproses orang-orang yang mengeluarkan statement-statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan Pak Jokowi sendiri belum pernah menunjukkan dia punya ijazahnya. Karena memang tidak ada kewajiban. Pak Jokowi itu kan orang bodoh. Dia tidak akan mungkin menunjukkan ijazahnya, tidak punya hak masa siapapun meminta dia menunjukkan ijazahnya. Emangnya kita mau pakai hukum jalanan? Itu namanya hukum jalanan, tunjukkan aja itu. Emangnya apa hakmu minta saya mau nunjukkan ijazah saya? Kalau nggak mau, saya mau apa? Premannya kan begitu kira-kira, ya? Oke? Terus Pak, ibaratnya kan gini, ijazah itu seperti pribadi seseorang bukan sih sebenarnya gitu kan, identitas pribadi seseorang gitu. Makanya mungkin Pak Jokowi mungkin belum juga memunculkan. Tapi dengan adanya foto-foto yang beredar yang mengatakan bahwasannya itu ijazah Bapak Jokowi sendiri. Pak Jenderal sendiri sudah melihat foto tersebut. Apakah menurut Pak Jenderal ini benar-benar ini ijazah punya Pak Jokowi atau seperti apa? Kalau saya mengatakan untuk saat sekarang ini saya tidak bisa untuk mendudukkan posisi itu ijazah siapa dan siapa. Pak Jokowi juga nggak menunjukkan, terus kamu dapat dari mana dengan bentuk yang berbeda-beda. Nanti besok nanti wajahnya media nanti ada di situ juga, yang laki-laki nanti. Oh ini ijazahnya Jokowi. Pak Jokowi juga nggak menunjukkan kok, rektorat aja nggak menunjukkan kok. Kok tiba-tiba muncul banyak macam ijazah, ini tidak sama, ini tidak identik, dan lain sebagainya. Itu kan menurutmu. Kan bukan menurut hukum. Menurut yang kau tahu. Dari mana kamu dapat? Kamu curi ijazahnya, kok tiba-tiba bisa kamu munculkan? Ini juga perlu ditelusuri, gitu loh. Jadi jangan kira-kira untuk mencemarkan seseorang itu dengan cara-cara yang barbar kayak gitu. Ini kayaknya sepertinya muatan-muatan tertentu yang untuk menjatuhkan harkat martabat beliau. Saya tidak mengatakan bahwa ada unsur dendam dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu di balik ini. Kenapa ini serang Jokowi? Apa tujuannya? Maksudnya apa? Oh, Jokowi juga tidak punya kewenangan apa-apa lagi, rakyat biasa kok. Apa yang mau dikejar sama dia? Untuk apa sih? Waktu presiden dia kenapa nggak kejar-kejar demo aja ke istana sana sampai bermalam-malam untuk minta pertanggungjawabannya. Nah sekarang Jokowi kan rakyat biasa. Untungnya apa? Habis waktu, habis energi, kepentingannya apa sih? Dan yang perlu kita pertanyakan, marilah kita masyarakat berpikir jernih, jangan tergiring oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang mau disalurkan secara hukum, salurkan saja, silakan saja. Tapi jangan dengan cara barbar, dengan cara jalanan. Kita tidak menggunakan hukum rimba. Kita menggunakan hukum yang ada di Indonesia, hukum positif. Pengaruh nggak sih dengan jasa itu untuk inspektor luar negeri untuk menaruh saham sendiri dan akhirnya Indonesia kok gara-gara ijazah jadi kayak gitu? Menurut saya enggak. Ya. Apa pengaruhnya investasi akan bobrok gara-gara Jokowi kan tidak menjabat lagi. Enggak ada pengaruhnya. Ini aja niat-niat orang tertentu untuk menjatuhkan saja. Saya ngomong apa adanya aja. Kalau memang betul-betul kamu tuh pengen class action, tentunya ada saluran-saluran hukum. Tidak menggunakan jalan-jalanan, tidak menggunakan forum diskusi, dan lain sebagainya. Untungnya juga nggak ada. Substansi yang akan diambil juga tidak dapat. Jadi untuk apa? Kalau memang kau merasa keberatan, silakan saja. Kemudian keberatanmu di mana? Untuk apa? Inilah kira-kira. Jadi marilah kita sama-sama betul-betul berpikir menjadi hal-hal yang positif untuk mencermati ini. Kira-kira gitu ya. Artinya Pak Jenderal sedikit menegaskan, artinya ada skenario sebenarnya yang diatur dalam permasalahan Pak Jokowi ini. Gimana ya? Apakah itu skenario, apakah itu unsur balas dendam, apakah itu faktor sirik, apa faktor karena tidak puas di masa kepemimpinan Pak Jokowi di masa lalu, ataupun statement-statement ataupun keputusan-keputusan Pak Jokowi yang tidak berpihak pada dia, itu urusan pribadi masing-masing, silakan saja.
Tapi kalau menurut hemat saya tidak layak, tidak pantas untuk menggiring publik untuk menjatuhkan seseorang. Kalau memang kita berbicara yang jernih, orang berpendidikan, punya ilmu, tidak perlu menggiring seperti kayak gitu. Karena toh Pak Jokowi bukan lagi seorang presiden. Rakyat, ingat loh, rakyat biasa. Kamu lakukan itu juga untungnya apa? Nggak ada untungnya kok. Legenda bilang kata rakyat biasa, tapi salah satu pro, ya kan, salah satu pro berpendapat dugaan kalau memang saat menjabat presiden ke-7 Pak Jokowi akhirnya itu ada kepalsuan atau ijazahnya tidak asli, itu kan ranah dia dulu menjabat itu tekan-tekan atau kewenangan dia itu bisa batal dan akhirnya utang-utang. Sekarang bertanya lagi saya, apakah profesor yang bersangkutan pada saat menjabat kalau dia tahu ijazah palsu, kenapa mau duduk dalam pemerintahan itu? Berarti kamu ikut melehalkan dong. Kamu ikut cawe-cawe, tadi pada saat seperti kayak gini kamu hantam dia. Nah, ini nggak benar juga gitu loh. Saya sudah tahu kemana maksud kamu, kepada siapa bicaranya. Ya. Tapi kalau betul-betul kita memang berpikir yang jernih, ini yang memimpin negara ini nggak benar nih, ngapain gua masuk dalam pemerintahan? Harusnya begitu dong. Baru gentle agreement. Udah tahu bahwa ini berdarah-darah, masuk juga gua. Berarti ikut lo melanggengkan dunia persilatan yang nggak benar itu. Analoginya seperti itu loh ya. Makanya jangan memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Kalau kamu melakukan atau menyampaikan itu ternyata terbukti palsu, kenapa kamu ada di situ? Harusnya mundur dong. Jangan berada di dalam lingkaran yang sedang kotor itu, menurut hematmu. Tapi faktanya Jokowi memimpin lancar-lancar saja, nggak ada masalah, nggak ada hambatan, ya semuanya berjalan dengan baik, roda pemerintahan berjalan dengan baik. Orang-orang yang duduk di dalamnya, yang sebagian mencemooh dia, duduk menikmati posisi yang diberikan Jokowi kepada dia. Ya malu dikit lah, gitu kira-kira gitu. Harusnya jangan ikut campur. Oh ya, saya dulu hari dalam pemerintahan itu. Sementara kau ngomong sekarang palsu. Nggak boleh juga dong ya. Itu namanya apa ya? Nggak tahu ya, nggak bisa membaca diri sendiri lah gitu. Kalaupun kau tahu ya, kalau kau cawe-cawe di dalamnya itu mendingan kau diem. Tapi kan kepercayaan masyarakat bisa dikatakan yang 50% substansi prop ini meyakinkan, gimana? Mau meyakinkan kek, mau apa kek, kalau betul-betul memang untuk kredibel harusnya lebih awal mengambil langkah-langkah tuh, saya mundur. Ya. Mundur tuh, ya. Jangan mau masuk dalam lingkaran itu. Kalau betul-betul gentle, jangan mau masuk, disuruh duduk di situ mau juga. Dia kan ikut juga memeriahkan pemerintahan itu, ikut juga bergelora cawe-cawe dalam pemerintahan itu. Siapapun itu. Ini mulai dari intelijen jenderal ini untuk memkisukan kepemimpinan Prabowo sih. Saya tidak mau berbicara tentang itu. Silakan aja Pak Prabowo yang menilai sendiri. Saya kan nggak mau ya menohok kepada substansi yang kira-kira betul-betul apa ya, di critical point itu. Yang pasti saya kan sudah pernah berbicara, Pak Prabowo sedang memimpin negara ini, kan gitu, dalam hitungan bulan. Apapun langkah-langkah yang beliau lakukan, percayakan dulu lah. Kan rakyat Indonesia kan sudah milih dia. Rakyat di Indonesia sudah milih Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Suka tidak suka, faktanya dia sudah jadi presiden dan wakil presiden. Ya kalau sudah kita percayakan, ya berikan peluang itu. Mudah-mudahan dipimpin oleh beliau ini bisa betul-betul negara makin maju. Jangan mengatakan Gibran tidak pantas, layak mundur. Nah, kenapa kamu pilih? Kan kembali lagi kan, nyatanya dipilih juga dengan secara inkonstitusional. Ya kamu yang bilang, faktanya secara sah disahkan oleh DPR secara mayoritas. Terus maunya apa? Nah, jadi untuk Pak Prabowo sendiri ya sudahlah, jangan diganggu-ganggu Pak Prabowo, jangan dibawa ke lingkaran ini. Putuskan lingkaran itu, berikan kesempatan kepada beliau untuk memimpin negara kita. Kita doakan dia sehat walafiat, bisa memimpin negara dengan baik. Sehingga negara kita makin maju dengan apa yang dia miliki selama ini, ilmu, pengetahuan, lapangan. Saya yakin Pak Prabowo bisa membedakan mana yang benar dengan nggak benar. Mungkin itu ya.